Perkenalkan, nama saya Serius Bulele. Tempat tinggal saya Desa Sifroasi, Kecamatan Namandaya, Kabupaten Selatan. Dan pada saat ini saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, Prodi Teologi, dan pada saat ini saya semester 4. Saya akan memaparkan materi tentang teologi sistematika 3 yang membahas tentang kristologi dan soteriologi. Sebelum itu, dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Pendeta Erlina Baru, Magister Teologi. Baik, kita akan masuk pada bab 1, kristologi. Pengertian kristologi adalah kata kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Christos, yang artinya Kristus, dan logos artinya perkataan, firman, ilmu atau ajaran. Artinya ajaran tentang Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kristologi ini membahas tentang ajaran tentang Kristus, ajaran tentang mendalami tentang Kristus atau memahami tentang Kristus. Jadi kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan proses-studi teologi. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, kristologi ini merupakan proses-studi bagi teologi untuk lebih mengenal Kristus. Iktus singkatan dari lesou, Kristou, teu, uios, soter, yang artinya Yesus Kristus, Allah Putra Penyelamat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus itu adalah Putra Allah yang penyelamat, yang menyelamatkan kita, yang menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kita diselamatkan bukan karena kita hebat atau kekuatan kita, melainkan belas kasih karunia daripada Allah, sehingga kita dibebaskan dari dosa ketika kita melihat bagaimana Yesus disalibkan di atas kayu salib. Ia menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk menebus dosa-dosa umatnya di dunia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tidak ada kata yang dibanggakan dalam hidup kita ini. Bukan kita yang menyelamatkan kita, bukan karena hebat kita diselamatkan, tapi karena kasih karunia daripada Tuhan. Sekarang kita masuk pada bagian B, eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Ia adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bahwa Yesus Kristus ini adalah sebagai juru selamat seisi dunia ini. Tiada lain selain Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Ia juru selamat manusia dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah juru selamat yang kekal, yang penuh belas kasihan. Walaupun kita memiliki banyak dosa, tetapi Tuhan mengampuni ketika kita datang kepadanya meminta pengampunan. Yang ketiga, ia adalah penyelamat sempurna. Karya penyelamatnya sempurna bagi mereka yang ditebusnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita yang sudah ditebus itu karya Allah yang sempurna dalam hidup kita. Jadi mari kita yang sudah ditebus dosa-dosa kita, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bagian pertama, Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bahwa bagi orang Kristen, perkataan, pengajaran, serta karya Yesus menempati tempat primer dalam hidup. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah sebagai tempat primer atau sebagai pokok utama dalam hidup kita, yang kita prioritaskan dalam hidup kita itu Tuhan. Karena satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita, atau dialah yang mempunyai hidup ini, hidup kita. Jadi mari kita memprioritaskan atau menjadi pokok primer dalam hidup kita yaitu Tuhan. Baik, kita masuk pada bagian kedua, Kristus dalam kekekalan masa lalu. Kekekalan Yesus
adalah doktrin terpenting dari Kristologi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ternyata kekekalan Yesus Kristus adalah doktrin terpenting dari Kristologi atau doktrin terpenting bagi kita untuk memahami atau mempelajari tentang Kristologi atau Yesus Kristus lebih mendalam. Bukti kekekalan Yesus Kristus yaitu pertama, Ia adalah Bapa yang kekal. Ia adalah Allah yang perkasa, Allah yang kudus, Allah yang sempurna, yang sungguh kekal. Jadi tiada lain selain Yesus yang kekal di bumi dan di surga. Kitab PB juga menyaksikan dan membuktikan kekekalan Yesus. Injil Yohanes dimulai dengan perkataan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang turun dari surga untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia rela disalibkan di atas kayu salib. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Bagian A, tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Adapun beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama. Yang pertama Harun, yang kedua Habel, yang ketiga Adam, dan keempat Daud, kelima Ishak, keenam Yusuf, dan ketujuh Yosua. Bagian B, tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa Perjanjian Lama. Bagian pertama, pakaian Adam dan Hawa. Pakaian Adam dan Hawa terbuat dari kulit binatang ketika mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka awal mulanya itu ular memakai atau memperdayakan Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu ketika Hawa memakan buah pengetahuan dan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ia membagikan pada suaminya, sehingga mata mereka terbuka dan mereka mengetahui bahwa mereka telanjang, dan mereka mendengar suara kaki Tuhan yang datang ke Taman Eden. Lalu mereka bersembunyi. Lalu Tuhan sudah mengetahui bahwa mereka sudah memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Lalu Tuhan memberikan mereka pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-24. Di situ terdapat banyak cerita atau bagaimana perjalanan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bagian kedua, pemeliharaan dalam bahtera, yang artinya pemeliharaan dalam bahtera. Allah meluputkan orang yang benar dari penghukuman, atau Allah membebaskan orang yang benar, orang yang percaya dari penghukuman atau dari penghakiman. Ia akan menghukum atau menghakimi orang-orang yang belum percaya kepadanya. Jadi buat saudara-saudara yang terkasih, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagian ketiga, pembebasan dari Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat perjalanan bangsa Israel ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Lalu mereka merayakan hari Paskah, atau yang artinya hari kemenangan, atau hari Tuhan yang sungguh hebat, atau hari Tuhan yang sungguh luar biasa bagi mereka. Bagian keempat, masuk tanah perjanjian, yang artinya menyeberangi laut Teberan melalui air laut yang terbelah, menggambarkan kematian Kristus sebagai jalan kemenangan, adalah pintu masuk untuk menikmati harta rohani dalam kekayaan atau hikmat Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mereka bebas dari tanah perbudakan untuk menuju tanah perjanjian. Mereka menyeberangi laut yang Teberan yang terbelah dua. Itu adalah mereka dapat jalan kemenangan atau pintu untuk masuk menikmati harta rohani atau kekayaan yang penuh dengan madu dan
berlimpah susu. Bagian keempat, Yesus Kristus dalam nubuatan perjanjian lama. Yang pertama, nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus kita bisa melihat dalam kitab Mikha pasal 5 ayat 1. Yang kedua, nubuatan tentang pribadi dan karya Kristus kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Di situ adalah tentang nubuatan tentang kemanusiaan Yesus Kristus juru selamat yang akan datang. Yang artinya Yesus Kristus 100% manusia dan Yesus Kristus 100% Allah. Yang ketiga, nubuatan tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Dan keempat, nubuatan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita bisa melihat dalam Mazmur pasal 16 ayat 10. Di situ tercantum ditunjukkan kepada kebangkitan Yesus Kristus, atau bagaimana Petrus mengutip nats ini dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang bertobat pada saat itu. Itu sungguh luar biasa Tuhan memakai Petrus. Dan kelima, gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama. Yang pertama, Yesus Kristus Yahweh. Kedua, Yesus Kristus Elohim. Yang ketiga, Yesus Kristus Adonai. Sekarang kita masuk pada bagian C, eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Pertama, inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi Kristus dalam dunia menjadi landasan dan bukti konsistensi dan kesetiaan Allah memenuhi rancangan Shalom-Nya yang kekal. Yang artinya Shalom artinya damai sejahtera, dan Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, Allah yang setia bagi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Pengertian inkarnasi Kristus. Dalam teologi Kristen, inkarnasi merupakan karya Kristus, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal, yang artinya Logos yang mengambil rupa, bentuk atau rupa insani untuk menyatukan sifat kealahannya dengan sifat manusia. Yang artinya, saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia 100% dan ia juga 100% Allah. Apa sesungguhnya esensi dan makna dari inkarnasi Kristus? Istilah inkarnasi pada kata Yunani adalah incarn, dan pada kata Latinnya adalah incarnates. Incarnari yang berasal dari kata incar, yang berakar dari kata carnis, yang berarti to be made flesh atau menjadi daging. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah ada dalam hidup kita, yang sudah menjadi daging kita. Mari kita percaya kepada Yesus Kristus. Adapun tujuan inkarnasi, yang pertama, menyikapkan diri Allah Bapa. Kedua, menjadi kurban penebusan dari dosa. Ketiga, menghancurkan kuasa setan. Keempat, mengukuhkan janji-janji Allah. Kelima, menghapus dosa. Dan keenam, menjadi teladan bagi manusia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tujuan inkarnasi ini adalah untuk menghapus dosa manusia, menghancurkan kuasa setan, menjadi teladan bagi manusia, dan lain-lain. Ketiga, kehidupan dan karya Kristus. Bagian A, kelahiran kehidupan Yesus Kristus. Ketiga, kematian atau pengorbanan Yesus. Adapun beberapa kematian atau bagaimana pengorbanan Yesus. Yang pertama, kurban pendamaian atau pemulihan. Allah sebagai kurban pendamaian atau pemulihan ketika ia mati di atas kayu salib. Kedua, kematian Kristus, kurban pengganti atau sukarela. Ketiga, pengorbanan Kristus, jalan pendamai. Jadi pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah jalan satu-satunya untuk pendamai. Mari kita berdamai, mari kita percaya kepada Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus adalah karya penebusan.
Ternyata saudara-saudara yang terkasih, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah karya penebusan Allah. Bagian C, kebangkitannya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu kebenaran dasar dari iman Kristen. Yang artinya saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar iman kita bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dialah adalah Allah yang hidup, Allah yang disembah. Bagian D, kenaikannya. Sekarang kita masuk pada bagian D, nama-nama kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Kristus. Pertama, nama-nama Kristus. Adapun berbagai nama Kristus. Yang pertama, Yesus. Dalam bahasa Yunani, Yesus yang paralel dengan kata Ibrani Yehoshua, Yoshua atau Yeshua yang artinya penyelamat atau juru selamat. Yesus Kristus adalah penyelamat atau juru selamat bagi kita atau bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, atau Tuhan Allah keselamatan. Secara etimologis, nama Yesus berasal dari kata kerja bahasa Ibrani Yasa, artinya menyelamatkan. Yang artinya saudara terkasih, Yesus Kristus ini atau nama Yesus ini adalah yang menyelamatkan kita atau yang menebus dosa kita dari dosa. Bagian kedua, Kristus. Nama Kristus adalah nama jabatan dan yang melekat pada Yesus yang setara dengan predikat Mesias dalam Perjanjian Lama. Dalam konteks PL, orang-orang yang diurapi adalah raja dan imam. Dalam konteks PL ini adalah orang-orang yang diurapi atau adalah raja dan imam. Ketiga, Tuhan. Dan keempat, anak manusia. Kelima, anak Allah. Yang bagian kedua yaitu kemanusiaan Kristus. Adapun kemanusiaan Kristus terbagi beberapa. Yang pertama, lahir secara manusia. Benar, ia lahir secara manusia atau ia lahir dari seorang perempuan atau manusia yang kudus, yang tidak bercela, sehingga Roh Kudus mengaruniakan kepada Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Yang kedua, memiliki sifat dan perasaan manusia. Benar, Yesus Kristus memiliki sifat seperti manusia. Ia merasakan lapar, ia merasakan haus, ia juga merasakan ngantuk. Ketiga, memiliki keterbatasan manusia. Yesus Kristus tidak memiliki keterbatasan karena Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Keempat, memiliki kelemahan manusia. Secara teologis, fakta ini mengindikasikan bahwa rintihan dan penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib hanya terjadi dan dialami oleh Yesus sendiri, sebab tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menanggung kesengsaraan itu. Jadi saudara-saudara terkasih, hanya Yesus yang sanggup mengalami kesengsaraan atau penderitaan di atas kayu salib. Tetapi Yesus dapat bangkit ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu mati secara manusia, tetapi secara kealahannya ia tidak mati. Karena Allah itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Ia dapat bangkit ketika kemanusiaan ia mati lalu dikuburkan dan ia bangkit di antara orang mati. Dan ketiga, keilahian Kristus. Keilahian Kristus terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pengajarannya. Yang kedua, pengakuannya. Ketiga, tindakannya. Tindakannya terdapat beberapa bagian. Yang pertama, Yesus mengampuni dosa. Kita bisa melihat dalam Markus pasal 2 ayat 1-12. Kedua, Yesus memberi hidup. Ketiga, Yesus akan menghakimi dunia. Dan keempat, Yesus memelihara. Kelima, Yesus menerima penyembahan. Jadi
Jadi saudara-saudara yang terkasih, Yesus menerima penyembah atau melayakkan kita menyembah Yesus, atau kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat penyembahan kita bersyukur setiap anugerah Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Bagian keempat, jabatan Yesus Kristus. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai nabi, Yesus Kristus sebagai imam, dan Yesus Kristus sebagai raja. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jabatan Yesus Kristus ini adalah ketika ia turun ke dunia, ia menjadi sebagai nabi dan sebagai imam bagi umat manusia yang penuh dosa. Yesus Kristus sebagai raja, ia raja di atas segala raja yang berkuasa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, demikian pembahasan dari bab 1. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi, karena pada saat ini saya sedang belajar. Mari terus dukung dan saya dapat belajar dengan giat dan terus mengembangkan setiap materi-materi tentang teologi sistematika 3 yang membahas tentang kristologi dan soteriologi. Demikian, shalom.